Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Ibu tahu nggak siapa orang yang paling pelit? Kata yang pojok, laki saya Pak Ustaz. Orang yang paling pelit itu orang yang kalau dia dengar nama Nabi disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang paling, mau dibilang pelit, maka baca sholawat kepada Nabi ketika nama beliau kita dengar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Bu, amin apa bu? Amin aja pakai dipaksa. Ibu kenapa lapar atau terkesima ngelihat saya? Emang pernah nonton saya di TV One? Belum. RCTI? Belum juga. SCTV? Belum juga. Aku punya TV nggak sih di rumah? Dan semuanya belum. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin 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 ya rabbal. Mereknya Cleo. Mana kecil banget ini. Ini bukan punya Israel kan ya? Yang saya hormati dan kita muliakan para tuan guru, para masyayikh, para asatiz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nur Muallimin Al-Mukarram Al-Ustadz Usman Umar. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini abang-abangan saya nih, Bapak Ustadz Suryatman. Jadi Ustadz Suryatman nih abang-abangan saya. Tahu abang-abangan nggak Bu?
kayak abang angkat begitu. Jadi Ustadz Suryatman ini tempat saya curhat, Bu. Saya kalau nggak punya duit saya ngomong aja sama dia. Beserta seluruh jajaran pengurus panitia yang sudah mendesain acara, ada yang belum tidur begadang dari semalam. Ini pot siapa, ntar pulangin nih, pot siapa nih, pot nih pulangin tadi ya. Kita doakan siapapun yang terlibat untuk acara pada pagi hari ini, para donatur, warga, semuanya yang menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya. Kita doakan semua yang terlibat untuk acara pada hari ini, mudah-mudahan berkah kehidupannya, berkah rumah tangganya. Amin ya Rabbal. Saya yakin hadir di tengah-tengah kita ini orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin, namanya saya nggak sebutin satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diistiqomahkan di dalam dakwahnya, manfaat ilmunya untuk kita semuanya. Khusus untuk ibu-ibu, ibu-ibu khusus doanya yang hadir pada hari ini, hadir ke peringatan Maulid Nabi, saya doain mudah-mudahan berkah kehidupannya, berkah rezekinya. Yang punya utang saya doain biar Allah bikin lupa orang yang mengutanginya. Tuh yang aminnya kenceng banyak utangnya gitu. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari menjelang siang ini, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia agung yang keagungannya diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, memperingati kelahiran manusia yang sempurna, yang kesempurnaannya itu disempurnakan oleh yang Maha Sempurna. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, tentu bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang kekebat-kekebet, saya tahu itu bukannya gerah nunjukin gelang. Bu, panas-panasan kita di majelis ini, bercucuran keringat, teriring dengan cucuran keringat kita, mudah-mudahan Allah gugurkan semua dosa-dosa kita ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Bil-adil. Satu kali lagi lebih keras. Subhanallah wa la ilaha illallah wa la hawla illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah, Allah yang maha suci.
kita ini, diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang maha bersih, diri ini yang banyak dosa. Kita banyak kotoran enggak, Bu? Bu? Pak? Assalamualaikum. Pak, saya paling sebel, Bu, kalau ngaji depan bapak-bapak. Emang begitu dia. Bapak-bapak kalau ngaji serius, duduk sila, pala nunduk begitu. Keren dengerin, pules dia mah. Kalau ditanya kagak mau nyaut. Beda sama ibu-ibu nih, Bu. Kan enak dengernya ya. Dia mah 50 orang aja Pak, ibu-ibu kayak 5.000 orang Pak. Coba bapak-bapak, Pak. Udah gak enak banget dengernya udah. Ibu-ibu mah apa, bukan cuma sekedar suara, dia mah seragam juga kompak-kompak nih Bu. Ibu-ibu seragamnya kalau hari Senin warna putih, kompak Pak, semua putih semua, betul Bu. Hari Selasa seragamnya hitam, kompak semuanya hitam semua, betul Bu. Ini hari apa sekarang? Hari Minggu seragamnya warna apa? Oren semuanya Pak. Tuh di kampung saya Bu, di daerah Cipete, saya kelahiran Cipete Bu. Aslinya saya orang Cipete, bapak saya Cipete, ibu saya Pakistan Bu, gitu. Itu di Cipete asal hari Rebo, ibu-ibu seragamnya warna hijau. Asal habis zuhur tuh guru hijau-hijau di gang kayak ular keket tuh berjejer tuh. Kompak-kompak ibu-ibu walaupun belum lu. Coba lihat bapak-bapak seragamnya kalau hari Senin warna putih, betul? Hari Selasa putih lagi, hari Rebo emang itu doang, nggak ada lagi. Kita banyak kotorannya nggak Bu? Ya Allah, kalau mau diurut dari atas kepala sampai ujung kaki ini kotoran semuanya. Betul? Nih di kepala kita ada kotorannya nggak? Kotoran rambut namanya apa? Apalagi yang jarang keramas, bukan cuman ketombe, tumbila nemplok di situ. Mata kita ada kotorannya Bu, namanya ini kerukut ya. Orang kerukut bilang kotoran mata namanya apa? Biar kata tuh perempuan cantik, putih, bersih banget, tetap kalau bangun tidur bele. Betul? Kuping kita ada kotorannya, namanya tuh yang jauh congok siapa sih? Makanya tuh Pak Dewan kalau ke warung-warung kita ada cotton bud, ya. Di warung-warung tuh ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita. Kalau zaman dulu saat di sini belum ada cotton bud, pakai apa dulu? Hah? Bulu ayam dikilik ya. Kadang-kadang pakai belakang peniti itu ya Bu ya. Teman saya tuh di Pamulang ada, dia kalau nggak ada bulu ayam Bu, nggak ada peniti, dia pakai ubin kembang. Ya somplak kupingnya. Hidung kita ada kotorannya Bu, namanya ini kita nggak boleh jadi bahas kotoran sih Bu, nyengir tapi mikir ya. Karena yang kita peringati kelahirannya saat ini Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling bersih zahiran wa batinan. Nabi Muhammad itu lahir batinnya bersih Bu. Ya sekarang saya mau tanya, yang tadi kita sebut tuh dari mulai ketombe sampai conge tadi, ada nggak sama diri kita? Ada nggak sama badan kita? Ngaku nggak kita? Kalau kita udah ngaku kita banyak kotoran, ya udah jangan merasa diri paling bersih.
Ibu, ibu, jangan sombong. Apalagi sama pakaian, jangan sombong. Maaf nih. Ibu nih ngelihat saya kayak orang bener nih, pakai gamis, pakai sorban. Kelihatannya kayak orang soleh begitu. Ini mah cuma casingnya doang, Bu. Lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab, Bu, jangan bikin emosi lah. Hati siapa yang tahu? Allah. Suami ibu tahu nggak isi hati ibu kayak apa? Nggak tahu. Istri bapak tahu nggak, Pak? Pak, asing ngomong ngelet sono. Isi hati bapak tahu nggak istri? Nggak tahu. Temen duduk ibu sebelah aja nggak tahu isi hatinya kayak apa. Betul? Tapi Allah Maha. Makanya jangan sombong sama pakaian. Allah nggak pernah ngelihat seorang hamba itu dari sisi pakaiannya aja. Allah nggak pernah ngelihat hamba itu dari sisi harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan serta keilmuannya saja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatannya. Paham, Bu? Jelas? Kalau sudah jelas sampai di sini saja tausiah saya. Ini terusin ini. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Bu. Hari ini temanya apa? Memperingati Maulid Nabi, meneladani Rasulullah dalam mendidik anak. Iya. Meja gede banget, isinya kagak ini. Saya baru ini lo ceramah ngeret-ngeret bangku, Bu. Baru di sini doang ini. Bu. Kita ngaji bentar ya. Di dalam sebuah kitab karangan Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi, namanya kitabnya Mukhtarul Hadis, karangan Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ada sebuah hadis Nabi dikutip di sana. Ini berkenaan dengan anak-anak kita. Kata Nabi begini, nungguin ya. Adibu awladakum ala salasi khisalin. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi zillillahi yawma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Ngapa? Kaget. Iya, ceramah orang belum sarapan begini, Bu. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Ada berapa, Bu? 3 apa? 3 macam perkara. Yang pertama kata Rasulullah, hubbi nabiyyikum. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Siapa nabi kita? Yang hari ini kita peringati kelahirannya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, maaf. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta dulu, Bu, men sayang baik. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Bagaimana mungkin anak-anak kita bakal cinta sama nabinya kalau dia nggak kenal? Betul. Anak-anak kita, Bu, sekarang lebih kenal artis-artis idola mereka. Anak-anak kita itu lebih kenal idola pemain sepak bola mereka. Pemain sepak bola tuh sampai nomor sepatunya dia bisa tahu loh. Sampai silsilah keluarganya mereka bisa tahu.
Tapi anak-anak kita tidak begitu mengenal siapa sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keindahan kemuliaan akhlak Sayyidina Muhammad, anak-anak kita nggak begitu paham. Dia cuma tahu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, selesai sampai di situ. Di mana anak-anak kita bisa kenal sosok nabinya? Di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis Nurul Muallimin, Nur Muallimin, majelis talim remaja tiap hari apa? Assalamualaikum. Hah? Ini ibu-ibu majelis talim sini nih? Bukan? Ini dari Jerman apa dari Belanda ini? Tiap hari apa pengajian remaja Nur Muallimin? Tiap malam Senin, malam Jumat. Masya Allah, kampung berkah kalau ada majelis taklimnya. Majelis taklim itu seperti lingkungan, kepada lingkungan itu seperti jantung pada manusia. Jadi kalau kampung masih ada majelis taklimnya, itu kayak jantung pada manusia. Manusia tuh kalau jantungnya masih berdetak, itu jantung, bunyi jantung begitu kurang lebih. Itu manusia masih hidup. Tapi kalau manusia jantungnya udah berhenti, udah dipastikan manusia itu pasti. Seperti itulah majelis taklim dalam lingkungan, seperti jantung pada manusia. Alhamdulillah Nurul Muallimin yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Nisin Mursani, ya, berjalan terus majelis taklimnya. Maka kita doain Ustadz Nisin Mursani biar panjang umur, panjang sampai hari kiamat, kurang 2 hari panjang gitu. Guru-guru di kampung kita mesti kita rawatin, Bu, ya, karena berkat mereka lah anak-anak kita bisa ngerti agamanya, ngerti tentang akhlaknya, betul? Nah, saya potong dulu di situ. Yang pertama, kalau ngaku cinta sama Nabi, mesti rajin sebut namanya. Lewat apa? Lewat apa? Baca salawat yang mana? Boleh salawat yang paling pendek. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Itu salawat yang paling pendek. Asal ibu lagi masak baca salawat enak, ya, nyuci beras bacain salawat enak. Ya Nabi salam sambil nyuci beras. Ya Rasul salam sambil goreng telur. Ya Habib salam bikin sayur goreng asem. Salawatullah. Itu masakan yang ibu masak sambil baca sholawat, begitu matang dimakan sama suami dan anak-anak, jadi berkah makanan itu karena bikinnya pakai baca Kemarin belum lama, Bu, saya dari Pekanbaru, dari Riau, itu ibu-ibu pengajian majelis taklim di Pekanbaru sempat nanya sama saya, Ustadz, saya mau tanya, itu ibu-ibu di Jakarta khususnya suka merubah lirik lagu dangdut jadi sholawat, itu hukumnya gimana, Ustadz? Ibu-ibu majelis taklim itu kan banyak merubah syair lagu dangdut, jadi itu hukumnya gimana? Saya bilang kalau lagu dangdut syairnya dirubah jadi sholawat malah bagus. Yang nggak boleh syair sholawat dirubah jadi lagu, itu yang nggak boleh. Kan ibu-ibu majelis taklim suka kreatif tuh ya. Belum lama saya dengar ada sholawat lagamnya lagam cindai. Ibu pernah dengar? Mau dengar nggak? Nih, sholawat lagam cindai.
Udah kecil jatuh lagi dah. Iya. Lagamnya lagam, lagunya lagu dangdut. Ya. Lagamnya lagam. Ya Nabi salam, salamun alaik ya Rasul salam. Ya Habib salam, salamun alaik salawatullah. Namanya salawat apa? Ya Nabi salam, cintai. Udah kenceng salah lagi Enak nggak? Lagunya lagu cintai, lagamnya dirubah jadi sholawat. Enak nggak? Nih ada sholawat bunyinya begini, lagamnya nih. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun Muhammadun Habibuna. Itu lagu apa? Iwa Beye. Emang Iwa Beye begitu, Bu? Iya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Coba saya apa ibu ini nih yang salah nih? Muhammadun 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 Nabiyuna Iwa Beye. Iya juga ya Bu ya. Pokoknya apapun lagunya, kalau syairnya dirubah jadi sholawat ketika kita baca, membawa berkah dalam kehidupan kita. Biar tambah berkah Masjid Nur Mu'alimin, biar tambah berkah lingkungan kita, biar tambah berkah rumah tangga kita. Yuk kita baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun Habibuna. Zaman sekarang zaman sudah edan, banyak lelaki pakai. Ada nggak laki pakai anting? Mana dia orangnya? Belum nikah udah pada astagfirullah. Nenek-nenek pada diri bonding. Nenek-nenek diri bonding najis terlalu. Bener Pak, sekarang yang genit bukan cuman anak gadis, nenek-nenek genit-genit banget sekarang. Bukan nenek-nenek di sini, nenek-nenek di kampung sono. Cuman emang pindahan dari sini dia. Bu, udah maulid Nabi kita girang aja ya, biar senang ya. Jangan cemberut, orang pada ketawa dia begini aja. Kayak orang mikirin utang. Udah girangin aja. Girang nggak Ibu? Hadir ke maulid girang nggak? Pulang dari sini Allah rontogin dosa-dosa kita. Seneng nggak? Pulang dari sini dapat sembako. Ada nggak ini? Bener nggak ini? Bener ada. Tuh dapat sembako Bu. Seneng nggak Ibu? Pulang dari sini dapat amplop. Ada nggak bener? Salah ngomong saya. Maaf Bu, saya sama Ustadz Nisin Mursani sama Ustadz Godam, kemudian sama Ketua DKM itu udah kayak saudara Bu. Jadi kalau di tempat saudara, ceramah di tempat saudara nggak usah ngarepin untung, balik modal udah alhamdulillah begitu. Di sini ada Pak Dewan kita ya, Pak Haji Tajudin Tabri ya. Kita doakan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya jadi ketua DPRD beliau. Jadi ketua DPRD Dewan seumur hidup kita doain.
berkah kehidupannya. Beliau pernah pesan sama saya, Ustaz, saya pesan banget sama antum, saya kenal kiai banyak. Kalau ceramah kemana-mana saya pesan jangan pernah makan amplop, begitu katanya. Alhamdulillah Bu, saya kemarin belum lama dari Palembang, saya nggak makan amplop. Isinya nggak penting buat saya, isinya. Amplop nggak penting, isi amplop nggak penting, yang paling penting jumlah. Ini lagi live nih, enggak? Oh boleh, ibu yang mau live silakan, biar viral sekalian ya. Silakan, ibu-ibu yang mau live, kan sekarang lagi viral-viralan ya. Nih. Kalau ada seorang dai, penceramah, mau dia habib, mau dia kiai, ustadz, dia ceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Dengerin, Bu, yang jawab dosanya ibu-ibu ya. Saya tanggung jawab, saya penceramah nih, nggak usah takut, tenang aja. Biar kita viralin sekalian. Masjid Nur Mualimin di Kerukut no, katanya. Ustadznya ngomong begini. Kalau ada seorang dai penceramah, mau dia habib, mau dia kiai, ustadz, ceramah minta dibayar, hukumnya kurang kompak, takut amat ibu ngomong dosanya. Tenang, saya tanggung jawab ini. Yang kompak ya. Kalau ada seorang dai penceramah, mau dia habib, mau dia kiai, ustadz, ceramah minta dibayar, hukumnya mantep, luar biasa. Lebih berdosa panitia ngundang penceramah kagak bayar. Dikata mondok gratis kali. Tapi apa yang kita lakukan mesti lillahi. Saya datang ke sini lillahi ta'ala Bu. Mau diamplopin mau enggak, itu emang enggak punya pikiran panitia begitu. Lillahi ta'ala. Bu. Sekarang itu saya mau tanya sama ibu-ibu. Sekarang ibu pakai legging nggak? Saya mau nanya doang, nggak mau lihat Bu. Nanya doang saya mah. Saya mau tanya, legging pada dasarnya sebetulnya buat daleman apa luaran? Dengerin Pak, saya tanya ibu-ibu. Dia yang jawab dia nih. Legging sebetulnya buat daleman apa luaran? Oh, buat daleman. Sekarang saya mau tanya lagi, ibu kalau senam pakai legging apa pakai gamis? Pak, itu kan Pak, legging bukan kayak celana kita yang gombrang, dia kan bertekuk-tekuk Pak. Saya asal kajian subuh dari Pamulang lewat Pondok Cabe Republik, ya. South City. Itu kalau hari Minggu pagi banyak yang senam pagi di situ. Kan ibu-ibu yang senam pagi pada pakai legging, saya lihat tuh. Saya liatin dosa, nggak diliatin. Mubazir. Jangan suka menuduh hal yang benar ya Bu ya. Bu, ibu boleh nggak sih seksi? Ibu boleh nggak ganjen? Ibu seksi ganjen buat siapa? Suami siapa? Buat suami. Kondangan wangi, arisan, muludan, pengajian, giran mau tidur sama laki. Bener Pak, saya gemas sama ibu-ibu sekarang, dia cantiknya di luar Pak. Bener. Nih, ini terusin apa enggak Bu? Terusin. Tambah gopay lagi ya. Tenang. Panitia pucet, tenang. Ini bukannya bercanda, serius, maaf panitia ya. Tenang. Bu, sampai di mana tadi? Loh, ibu kan saya bilang nyengir tapi mikir. Apa? Apaan yang wangi? Bu,
Ibu yang mesti dicontoh dari Maulid Nabi apa? Contoh akhlak istri-istri Nabi. Istri Nabi itu ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, ada Siti Markona. Itu istri Nabi semua solehah semua, Bu. Lihat istri Nabi, contoh akhlaknya. Kalau Rasulullah mau keluar rumah, itu istri Nabi dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi kayak ibu-ibu sekarang nih. Ini kan cantik-cantik, wangi-wangi nih, betul? Kalau di rumah begini nggak, Pak? Pak, saya gemes banget bawa bapak nggak mau jawab. Pak, kalau di rumah begini nggak? Enggak. Dengerin Bu, curhatan hati seorang suami. Itu kalau bininya Nabi mau keluar rumah, Rasulullah mau keluar rumah, itu bini Nabi diri depan pintu, ngelepas kepergian Nabi, cium tangan. Boleh nggak cium tangan bolak-balik sama suami? 18 kali ibu cium tangan bolak-balik tangan suami nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ibu cium tangan bolak-balik tangan suami orang, itu nggak boleh. Itu namanya ibu pelakor. Apaan pelakor? Hah? Perebut? Ada pelakor di sini ada? Mana dia? Mana dia? Bu, cium tangan suami pahalanya gede. Akhirnya ada juga yang nyaut. Berdemen ya udah kalau begini nih. Bu, yang udah pernah berangkat haji atau umroh angkat tangannya. Yang udah pernah aja, yang udah pernah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih banyak yang belum pernah berangkat ya. Pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji. Ini majelis maulid mudah-mudahan jadi doa. Siapa yang pengen berangkat umroh haji angkat tangannya. Yang nggak angkat tangan berarti nggak pengen berangkat umroh haji. Yang pengen berangkat umroh haji angkat tangannya. Siap berangkat umroh? Siap berangkat haji? Udah daftar belum? Jangan ngomong. Ya daftar dulu. Ini ada siapa datang barang petasan dia? Hah? Besan. Kode suruh udahan. Nggak jadi masalah, saya diterusin juga, emang amplop udah dilem. Bu, daftar dulu sama Ustadz Nisin tuh lewat travelnya, baru berangkat. Mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Nur Mu'alimin, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak mudanya berangkat umroh bareng semuanya. Berarti ini sepi dong kampung ya. Berangkat semua. Bu, jadi istri yang soleh. Pertanyaannya siapa istri yang solehah itu? Coba lihat. Ini ilmu bawa pulang, Ibu. Ciri istri solehah. Pak, saya ngomong dulu sama dia, Pak ya. Jangan pulang, tenang aja, jangan ngambek, Pak, jangan ngambek, tenang ya. Ciri istri solehah. Ini ilmu bawa pulang. Biar maulid Nabi ada asarnya, ada bekasnya. Pulang Ibu bawa ilmu. Catat ya Bu ya. Ciri istri. Ini ilmu bawa pulang Bu ya. Ciri istri solehah. Yang pertama, cirinya lihat istri solehah. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, maka istri pandai membahagiakan suaminya. Itu ciri istri solehah. Jadi Pak, kalau kita ngelihat bini kita girang aja bawaannya. Tuh, itu ciri istri solehah. Pertanyaannya, bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Pak,
mau bilang girang, dalam hatinya dusta. Mau bilang enggak, juga emang takut sama bininya hadir di sini. Kemarin Bu, saya tablik akbar di Banten, jamaahnya 3.000. 2.000 jamaah ibu-ibu, bayangin Pak. Ibu-ibu 100 aja udah rame. Ini 2.000, bayangin Pak, berisiknya kayak apa itu. 1.000 jamaah bapak-bapak. Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, jawab. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Itu 1.000 jamaah bapak-bapak serentak bilang, "Nek." Saya kata gimana bisa enak begitu sih Pak? Ya Allah Pak Ustadz, bagaimana enggak enak? Saya pulang kerja dari mana-mana, panas kepanasan, hujan kehujanan, betul Pak? Sampai rumah bini saya pora-pora aja ngembrek ya, topo basah. Tiduran aja saya pulang kerja, dikata sakit, emang makannya banyak Pak Ustadz. Dikata mati, emang ada napasnya. Ada nggak Pak bini yang kalau kita pulang dari mana-mana, pulang kerja dia tiduran, dia main handphone pora-pora? Ada nggak Pak bini yang begitu? Kalau ada tuker tambah Pak yang begitu Pak. Pora-pora aja dia pulang, kita pulang kerja Pak. Betah nggak Pak punya bini begitu Pak? Yang tanya bawa bapak, yang jawab mak. Bu, ciri istri soleha yang kedua, bikin suami betah di rumah. Kalau suaminya pulang kerja, dia nggak pakai main kemana-mana, nggak pakai tongkrong di mana-mana, dia pengen buru-buru sampai rumah ketemu sama bininya. Oh, itu bini yang kayak begitu tuh, kalau belum mati Pak, jangan dikuburin dulu Pak. Pengen buru-buru ketemu bininya, karena bininya pandai membahagiakan suaminya, bikin suaminya betah di rumah. Bininya yang pegel, dia jadi curhat sama kita Pak. Maaf Bu, sekarang ada suami-suami yang betah di empang. Bener. Pertanyaannya, kenapa suami lebih betah di empang ketimbang di rumah? Berarti itu suami lebih nyaman ngelihat empang daripada ngelihat. Ya Allah. Bagaimana mau betah Pak Ustadz? Saya pulang kerja dari mana-mana pulang, jangankan seksi wangi, pakai baju kadang-kadang semaunya, pakai baju kebangsaan dap. Baju kebangsaan dapur tahu? Apaan? Daster yang udah buluk banget keteknya. Ngaku sendiri dia Pak. Biar wangi Bu kalau suami pulang kerja. Suami senengnya apa? Bikin suami bahagia. Suami senengnya kopi. Ini contohnya ada kopi nih. Ini kopi nih. Ini kopi ini Bu nih. Ini kopi ini ya. Saya minum dulu bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak usah diliatin juga Bu, saya minum kopi. Pahit. Suami senangnya apa? Kopi. Kasih kopi. Suami biasa nyampe di rumah jam 5 sore, ibu sebelum jam 5 kopi udah ada di atas meja. Nanti begitu suami sampai rumah senang walaupun udah dingin, tapi ibu perhatian sama suami. Jangan sampai suami nyari kopi di luar. Kalau sampai suami nyari kopi di luar, yang terjadi apa? Pulang malam karena tak tahan mencari hiburan. Hafalan dia Pak. Salahkah aku bila diriku tak lagi enak kurnya kan kalau begitu ya. Iya. Bawa bapak mah
Semua kulakukan agar engkau sadar, istri sialan. Ya Allah, kenapa ada suami nyari perempuan di luar padahal di rumah udah ada bininya? Kenapa itu? Di rumah udah ada bininya, dia nyari perempuan di luar. Kenapa? Pertanyaannya, Bu, kenapa? Jangan salah, survei membuktikan karena di luar wangi, di dalam. Lihat Bu, perempuan-perempuan di luar sana Bu, parfum leher beda, ketek beda, sampai jempol kaki parfumnya beda. Kok tahu? Saya baru ini lupa ceramah di fitnah begini Pak. Ibu-ibu sekarang begitu sih, kondangan wangi, kemana-mana wangi, kiraan di rumah obat mayat. Saya suka ajarin bini saya tuh Bu, begini Bu. Saya bilang sama bini saya, Mama, nggak usah pakai nyaut. Iya, kita kayak laki bini jadinya Bu. Saya ceritanya ngomong sama bini saya, dinyautin iya, laki-laki bini jadinya. Saya ngomong sama bini saya, Mama, Mama kalau di luar rumah wajib tutup aurat karena kamu adalah tanggung jawab saya. Keluar rumah buka aurat, satu helai rambut saja yang keluar daripada aurat kamu, dosa buat papa, suami ibu tersayang ini. Bener Pak, kita tanggung jawab berat jadi suami Pak. Kalau istri nggak sholat yang ditanya siapa? Anak-anak kita nggak sholat yang ditanya siapa? Bapaknya yang ditanya. Bapak tuh berat Bu tanggung jawabnya. Kalau ibu-ibu gampang masuk surga. Bener. Bapak-bapak tuh berat tanggung jawabnya Bu. Dapat duit dari mana, keluar kemana, yang ditanya siapa? Bini nggak sholat, anak-anak nggak sholat, yang ditanya siapa? Berat. Belum dia mesti cari nafkah, berangkat pagi pulang pagi, ada suami yang kagak pulang, ke kemana itu dia? Nyari nafkah jangan seuzon Bu. Suami berangkat pagi pulang pagi, kadang sampai nginep nggak pulang-pulang, cari nafkah dia, seuzon ibu nih. Lihat Bu, seorang suami, kadang-kadang ada seorang suami nyari duit, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kerja apaan ya Pak? Pala jadi kaki. Main sirkus kali ya. Tapi lihat seorang perempuan, kalau dia taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, serta dia taat patuh kepada suaminya, kata Nabi, kalau ada bini model begitu, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Paling gampang ibu, apalagi dapat pahala, ibu paling gampang bikin suami nyengir, ibu pahala. Cium tangan kemana-mana tadi tuh, cium tangan tuh, ya. Itu Bu, kalau ibu berangkat umroh atau haji ke Mekah, di Mekah ada Ka'bah. Di Ka'bah ada batu dari surga, namanya batu Hajar. Itu jutaan orang Bu pengen cium Hajar Aswad, karena pahalanya gede. Dan rezeki-rezekian, ada yang dapat bisa nyium, ada yang enggak. Kenapa? Pahalanya gede. Tapi lihat seorang istri dapat pahalanya gampang bener. Kalau ada seorang istri mencium suaminya karena ketaatannya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang istri tersebut dapat pahala seperti mencium Hajar. Gampang nggak dapat pahala Hajar Aswad? Ntar pulang mulu dan ada suami lagi celentang di rumah, ini dia Hajar Aswad, celepot. Apalagi yang lakinya hitam, berasa buat Hajar Aswad gitu. Bu, jadi istri yang soleh, yang soleha. Karena anak-anak itu bagaimana kita orang tua.
Kalau bapaknya rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, insya Allah anak-anak bakal rajin sholat. Kalau bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji, insya Allah anak-anak bakal rajin. Apalagi ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu tuh pendidikan pertama di rumah, Bu. Kenapa bukan bapak, Pak Ustadz? Bapak di luar cari duit. Betul, Pak? Ibu yang selalu ada di rumah ngejagain anak. Apa yang ibu lakukan, anak-anak tonton, anak-anak lihat. Tuh. Itu yang pertama, kalau ngaku cinta, rajin baca. Kalau ngaku cinta sama Nabi, jalankan syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Melalui arkanul Islam, rukun Islam yang 5, arkanul iman, rukun iman yang 6. Itu dasarnya di situ. Dasar itu aja dulu, rukun Islamnya dikerjain, rukun imannya dikerjain. Kalau ini kita istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah kita matinya husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, kata Rasulullah, lihat, sampaikan kepada anak-anak kita, wa hubbi ahli baitihi. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada keluarganya. Ada yang mengatakan cinta kepada keluarga Sayyidina Muhammad SAW, para habaib. Bu, sekarang kita jangan mau diadu domba umat Islam, ya, jangan mau diadu domba umat Islam, ya. Kalau ada tanaman kebencian keluarin, ya. Kalau ada tanaman kebencian, kedengkian dalam hati kita keluarin, karena itu yang menjadi penyebab kita terpecah belah umat Islam. Karena yang mewariskan kebencian, kedengkian ini adalah iblis laknatullah alaih. Iblis itu dulu adanya di sorga, Bu. Dulu adanya di sorga. Lantaran dia nggak demen sama Nabi Adam. Kenapa iblis nggak demen sama Nabi Adam? Karena Allah mengangkat kemuliaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Rasulullah, usjudu li Adam fasajadu. Itu semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Semua sujud. Illa iblisnya biasa aja, Bu, nggak usah kesini. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Kenapa? Padahal itu adalah perintah Allah. Kenapa iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam? Aba wastakbara wa kana minal, karena di dalam diri iblis ada kesombongan. Dia sombong, dikeluarkan oleh Allah dari dalam. Hati-hati dengan kesombongan, Bu. Kedengkian, kesombongan tuh hati-hati. Dan manusia yang ditanamkan kedengkian, kebencian, itu anak cucu keturunan Adam. Saling membunuh. Ya, makanya iblis berikrar, aku akan menggoda seluruh anak cucu keturunan Adam ila yaumil qiyamah. Akan aku goda semua anak cucu keturunan Adam sampai hari. Makanya kita wa hubbi ahli baitihi. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada keluarganya. Yang terakhir, yang ketiga, jangan kemana-mana. Saya masih punya door prize nih, Bu. Ya, jangan kemana-mana ya. Wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta membaca Al-Quran. Ada door prize. Ini yang bisa jawab pertanyaan saya, hadiahnya umroh. Ketemuannya di Masjidil Haram. Simak nama pertanyaan, nama pedang yang diberikan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang tahu angkat tangannya. Oh, ini duluan. Yang bikin pertanyaan emang dia. Iya, sini. Sini guru, naik guru sini. Biar dipotret gitu. Oke. Ada mic lagi nggak? Habis. Nama Pak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin. Nggak pakai wal Quranil Hakim nggak, Yasin? Ini warga sini. Saya aslinya sih Cilanda. Asli Cilanda. Lagi musafir di sini. Oh, musafir. Udah berapa tahun di sini? Di sini dari 2019. Rajin ke masjidnya. Alhamdulillah. Tapi di sini sholat subuh tetap 2 rakaat kan ya? Iya. Masuk pulang. Iya.
Pertanyaannya, nama pedang yang diberikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Zulfikar. Fikar. Bener nggak Bu? Bener nggak? Hah? Oh Cimande. Bener. Tepuk tangan buat Bang Yasin. Iya. Makasih Bang Yasin. Hah? Udah habis katanya Bu, waktunya nih masih ada 400.000 nih. Udah ya? Lagi katanya Pak. Yang kedua, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sebutkan, bacakan surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Ada yang bisa? Oh, itu yang belakang tuh. Oh. Jangan lari, Neng, jangan lari, tenang aja. Jangan lari. Ya. Mana mic-nya sini? Nah, sini. Salim dulu sayang. Nah. What is your name? Almira. Hah? Almira. Al-Baqarah? Almira. Oh, Almira. Kamu tinggal di mana? Itu di belakang. Belakang mana? Belakang sono? Oh, sono. Habis dari sono belok kanan, belok kiri? Belok kanan. Nah. Pak RT kamu siapa? Hah? Oh, nggak tahu. Pak RT? Fori. Oh, Pak RW-nya? Oh, Sabeni ya. Oh, iya. Ibu hadir nggak sekarang? Mana dia ibu? Yang mana? 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 Yang lagi mengambil. Ibu siapa namanya? Ibu Lia. Ibu Lia mana Ibu Lia? Angkat tangannya Ibu Lia. Ibu, oh nggak ada. Oh ada, malu ya. Ayo udah. Pertanyaannya, surat yang pertama kali turunkan Allah kepada Nabi Muhammad surat 1 sampai 5. Baca. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Insana ma lam. Allahumma arhamna bil Quran. Tepuk tangan buat adik kita Almira. Kamu kenal Pak LPM kamu nggak? Namanya Pak Husin Tohir. Nih Ustadz kasih tahu tuh, yang pakai kacamata yang di belakang kipas. Itu Pak Husin Tohir namanya. Nah, sekarang kamu kenalan sama Pak Husin Tohir, salaman. Salaman ya. Nanti dengerin, nanti kalau kamu dikasih duit nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau nggak dikasih, kamu Ustadz tanggung jawab, Ustadz yang ngasih nanti ya. Jadi kalau kamu nanti dikasih duit sama Pak Husin, Pak LPM kita, ambil, terima kasih ya. Tapi kalau nggak dikasih nggak boleh maksa, nggak boleh minta ya. Nah, sekarang kamu salaman sama Pak Husin. Dapat? Hah? Dapat. Dapat. Tos dulu dong. Yo. Dapat berapa? Dapat? Coba sini duitnya. 50 ya, lumayan ya. Doain Pak Husin Tohir. Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Siapa? Pak Husin, Ketua LPM Kelurahan Krukut. Doain. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Udah cuma 50.000, panjang-panjang amat ya. Biar berkah kehidupannya. Iya. Ini duit 50.000 punya siapa? Hah? Tadi yang nyuruh kamu ke tempat Pak Husin siapa? Ustaz. Ya, ini 50.000 bagi 2 ya. Ini dari Pak Husin, ini dari Pak Husin, ini dari Pak Ustaz. Jadi anak soleh ya. Amin, terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Temennya dia tuh anak. Saya ingat di sekolahan Bu. Yang terakhir, terusin Bu.
Dompet saya masih tebel nih, Bu. Padahal duit panitia sih. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 aja sebutkan, ayo. Bu Ibu. Oh itu yang belakang sini sayang. Bu Ibu nggak ada yang mau tunjuk tangan, berarti nggak doyan duit ini dia. Mayan loh Bu, nih buat beli sayur asem Bu. Sini sayang. Alhamdulillah. Ada mikir sini. Sini naik. Man ismuk? Nama siapa? Bianca. Hah? Bianca. Bianca. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 tuh kelas berapa ya? Kelas 3 SMP. 3 SMP di mana? Di Baghdad. Oh di Baghdad sana ya. Berarti Iya. Jakarta ya? Iya. Jakarta Selatan, Bakti Data. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Ibu kamu hadir nggak? Ada di sebelah sana. Oh sebelah sono di ujung ya? Iya. Oh lagi nyiapin parcel Ustadz kayaknya dia. Iya. Oke. Ayah hadir nggak ayah? Ada di situ. Mana? Oh itu yang tadi masang petasan ya ayah ya? Bukan. Oke. Pertanyaannya kamu tahu? Sebutkan mukjizat Nabi Muhammad 2 saja. Yang pertama Al-Quran. Mhm. Kedua menggalah bulan. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Tepuk tangan buat ini adanya. Namanya siapa tadi? Bianca. Bianca. Kamu kenal sama Pak Haji Tajudin Tabri nggak? Hah? Kenal. Siapa yang nggak kenal sama Pak Haji Tajudin? Iya. Saya aja di Jakarta Utara itu di kantor pusat Golkar Cikini kenal sama Pak Haji Tajudin Tabri. Siapa yang nggak kenal sama masa masyarakat Krukut nggak kenal, malu-maluin aja. Itu dari Cikini sampai ke sini Pak Haji Tajudin Tabri kenal semua, sampai tukang ojek semua kenal semua sama beliau. Orangnya dermawan luar biasa. Kenal? Kenal? Pak Haji Tajudin Tabri. Masih ada nggak di sini orangnya? Masih. Alhamdulillah rezeki kamu berarti. Kamu salim mau Pak Haji Tajudin? Salim, ya. Bianca, kamu salim mau Pak Haji Tajudin? Nanti kalau dikasih duit ambil, tapi kalau nggak dikasih nggak usah minta. Ustadz tanggung jawab. Duit Ustadz masih banyak nih. Tenang. Ya. Salim mau Pak Haji Tajudin. Salim. Bianca, entar dulu sini. Bianca sini. Biar Pak Haji Tajudin nyiapin duitnya dulu. Gak usah buru-buru. Tenang. Dia susah nyabut dompetnya itu soalnya. Tenang. Pelan-pelan aja jalannya pelan-pelan. Gak jangan lari. Biar Pak Haji Tajudin nyiapin dulu duitnya. Tenang. Siapa suruh ngundang saya, Bu? Alhamdulillah. Hebat. Tas dulu. Oh. Buat berapa? Buat berapa? 3. Ini. Ini deh. Ini nggak dikasih. Ini sini dulu saya hitung. Ngasihnya geget dia Bu. 1, 2, wih, 4 Bu. Masya Allah. Lumayan nih dapat 1 selop jarum super nih. Rokok saya masih jarum super ya panitia. Itu bukan yang ngingetin, bukan. Itu negesin maksudnya gitu. Jarum super. Biasanya saya kalau di acara maulid 1 selop rokoknya. Dikasih ya. Ini dari Pak Haji. Pak Haji Tajudin bilang terima kasih. Ya pakai mic nih. Pak Haji Tajudin makasih. Makasih Pak Haji Tajudin. Doain Pak Haji Tajudin. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Umur sehat selalu. Amin. Terus yang panjang nih banyak loh. Yang panjang loh doanya. Kalau perlu doa wahbah bawa. Doa tahlil bawa. Panjang 200.000 loh. Ini 2 kuntet loh Bu ini Bu. Ayo. Doain lagi terus biar tambah. Dari mara bahaya. Amin. Biar tambah apa? Biar tambah sukses. Amin. Gara-gara 200 mandek doanya nih. Mudah-mudahan berkah kehidupannya. Makasih Pak Haji Tajudin. Iya. Ini kan ada 200 ya. Kamu saya 150, kamu 50 aja ya. Banyak. Ini rezeki kamu ya.
Jangan dibuat yang macam-macam ya. Ini harus dicelengin kasih mama ya. Apa? Ini 200.000 buat usia anak 3 SMP. Ini termasuk gede loh Bu ya. Ini kalau ibu kan buat nyicil seragam biasanya ya. Biar makasih ya. Nah. Ya, ini nggak usah nih, ini buat yang lain ntar ya. Kamu udah gede ya, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan buat Bianca. Ini masih ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir siapa lagi sih? Saya mau palak ini ya. Pertanyaan terakhir Bu, siapa yang tahu nomor sepatunya Pak Husein Thohir? Ayo, siapa yang tahu nomor sepatunya Pak Husein Thohir? Sini. Oh, ini Habib dari mana nih? Nama ntar dulu main 42 aja. Buru-buru amat sih udah ngeliat duit gocap. Muhammad Rifan. Antum warga mana? Warga sini? Oh Gandul. Masya Allah, dari Gandul Bu datang ke sini. Jauh lu Bu perjalanan Bu. Bisa menempuh setengah jam dari Gandul ke sini. Itu kalau jalan kaki ya. Sama siapa ke sini? Sama rombongan dari Gandul. Oke. Ini Rifan ini jamaah aktif BKKM Limo Cinere. Bahkan kuliah subuh kelurahan Gandul aktif beliau. Di mana ada majelis taklim beliau selalu ada. Gitu ya. Makanya sampai ke sini nih karena Ustadz Nisin, ini muridnya Ustadz Nisin Bu. Rifan nih. Ya. Berkah ya Van ya. Mudah-mudahan berkah. Oke, pertanyaannya nomor sepatunya Pak Husein Thohir. Husein Thohir siapa sih? Oh LPM. Oh, mic-nya pakai? Nomor 42. Tanya, bener nggak Pak? Tanya, Pak Husein bener nggak? Hah? Oh 43. Sini Pak, karena kamu udah telanjur ke depan. 43 itu yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri 42. Bener, jawaban kamu sebetulnya bener. 43 itu sebelah kanan. Di mana-mana biasanya yang kanan lebih. Ibu senang yang gede apa yang kecil? Oh yang gede. Jadi kanan lebih gede Pak. Udah kamu bener dah. Nih, makasih ya. Tepuk tangan buat Rifan. Makasih. Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu cukup ya Bu. Udah siang Bu ya. Saya nggak bisa lama-lama karena nanti zuhur saya mesti sampai di bandara. Harus ke Malaysia. Karena ada undangan sunatan Upin Ipin di sana. Terima kasih kepada panitia, para remaja semua, mudah-mudahan setelah acara peringatan Maulid Nabi ini Masjid Nur Mu'alimin tambah berkah. Sholat berjamaahnya tambah penuh, pengajiannya tambah rame. Guru-guru kita doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah, sehat walafiat. Dan wabil khusus untuk keluarga kita semua yang mewakafkan masjid ini, orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, para ulama, para siddiqin, para mujahid yang sudah berjuang dakwah di kampung kita doakan mereka di alam kuburnya mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ibu-ibu jangan pulang dulu karena habis ini ada doa. Jamaah maulid yang pulang duluan sebelum doa biasanya dompetnya hilang. Jangan pulang dulu sebelum doa. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Kalau ada kesalahan itu karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya. Wabil khusus kepada tuan guru semua yang hadir, saya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Bu, pulang dari tempat ini, pulang kita ke rumah masing-masing, tidak lain semoga Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, saya pesan dari sekarang, yang masih penasaran sama ceramah saya, jangan lupa ntar
jangan lupa nonton saya di RCTI. Jangan di SCTV, Jam berapa? Pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih. Aku qauli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.